Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar anandaku semuanya? Alhamdulillah, insyaallah semuanya sehat ya. Ya, ketemu lagi sama Ustazah Dian, masih di tematika subtema pertama ya. Ustazah melanjutkan untuk pertemuan yang kemarin ya. Insyaallah semuanya siap ya. Ya. Hari ini Ustazah mau membacakan sebuah teks ya. Ya, kalian nanti bisa dibaca di rumah juga sambil memperhatikan yang sudah Ustazah cantumkan di pembelajaran hari ini. Ya, Ustazah bacakan teks, kalian menyimak. Setiap orang memiliki tugas sehari-hari. Ada tugas yang bisa diselesaikan sendiri, namun kadang-kadang kita memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan baik dengan teman. Kerukunan harus tetap dijaga. Kita hidup saling membutuhkan. Misalnya, kita membutuhkan kerjasama yang baik. Kita menyelesaikan tugas kelompok ya. Itu ya teks yang Ustazah bacakan itu. Nanti di situ ada kata yang digaris tebal. Yang pertama itu ada kata tugas, kemudian yang kedua bantuan, yang ketiga kerukunan, kemudian yang keempat kerjasama. Nah, kata yang digaris tebal ini itu adalah kosakata baru ya. Nanti kalian bisa menulis ya satu persatu kosakata yang bergaris tebal di atas ya di dalam teks itu. Ya, nanti ketika kalian sudah menulis kosakata yang bergaris tebal ini, nanti kalian mencari artinya ya. Insya Allah di teks ini ya, nanti kalian bisa memahami arti dari kata. Mungkin yang pertama, tugas. Tugas itu apa ya artinya? Ya, kemudian yang kedua bantuan. Bantuan itu sih artinya apa ya? Karena di sini ada teks yang menunjukkan keterangan. Misalnya ini, bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Berarti apa? Kita tidak bisa menyelesaikan tugas manakala tugas itu banyak, maka kita perlu bantuan orang lain. Kemudian ada kerukunan. Kerukunan juga harus tetap dijaga. Bagaimana menjaganya? Iya, kita harus saling memahami antar teman, kemudian menghormati antar teman juga agar tetap terjaga kerukunan. Kemudian ada kata kerjasama juga. Ya, apa arti kerjasama? Nah, di sini ada contohnya ya. Kerjasama yang baik ketika kita menyelesaikan tugas kelompok. Ya, itu juga salah satu contoh kerjasama. Misalnya apa lagi? Ketika kita diberikan tugas ya sama Bunda di rumah, suruh membersihkan tempat tidur, kemudian membersihkan halaman rumah ya. Itu juga bisa dilakukan dengan kerjasama dengan anggota keluarga yang lain. Nanti kalian Ustazah minta untuk memberi arti ya, arti atau makna dari kata yang bergaris tebal. Nah, ketika kita sudah tahu artinya, maka kalian pun nanti bisa membuat kalimat ya. Boleh nanti kalian latihan untuk membuat kalimat. Lah, di sini Ustazah punya kalimat ya. Contohnya dari kata membeli. Ya, membeli harus pakai apa coba kemarin? Harus pakai uang ya. Kemarin juga kita sudah membahas tentang uang, karena uang adalah salah satu alat pembayaran. Ada uang logam, ada uang
kertas. Kemarin sudah dijelaskan ya sama Ustazah. Oke ya, dari kata membeli ya, contohnya dalam bentuk kalimat ya, membeli, aku membeli buku misalnya, seperti itu. Lah, kata membeli itu mempunyai arti apa ya? Kegiatan untuk membeli yang nantinya akan mendapatkan sesuatu barang atau suatu barang. Dengan apa? Dengan uang ya. Jadi ketika kita akan membuat kalimat, kita pun harus tahu maknanya ya. Iya, contoh lagi di sini ada ya. Setelah kita sudah mengetahui maknanya, kita bisa dengan mudah untuk membuat kalimat ya. Tadi sudah dicontohkan ya. Nah, sekarang contoh lagi, misalnya dari kata membeli. Ibu membeli buah dan sayuran di pasar. Ya, dari kata membeli, yaitu kegiatan memperoleh sesuatu dengan apa? Dengan uang ya. Jadi nanti membelinya dapat apa aja? Ada sayuran, buah-buahan. Nah, di sini ibu membeli buah dan sayuran di pasar. Itu salah satu contoh kalimat dengan kata membeli. Nah, nanti setelah kalian menemukan kosakata tadi ya, kalian bisa memahami dan bisa menambah wawasan serta memperkaya kata-kata dengan membaca teks yang Ustazah bacakan tadi. Oke, Ustazah ulang lagi ya. Dari kata apa tadi tugasnya? 1. Dari kata tugas ya, kemudian kerukunan. 2. Kemudian kerja sama. Oke ya. Ya, dari kerjasama yang tadi, ketika kalian sudah membuat kalimat, maka kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah boleh, kemudian di sekolah juga boleh ya. Ya, dari sebuah kalimat yang sudah kalian bikin, ya, di sini ada contoh hidup rukun yang ada di sekolah ya. Contohnya kita berbagi makanan dengan teman sekelas ya. Kita pun ketika membagi makanan harus adil, dan sebelum makan kita juga jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Jadi biar makanan yang sudah kita bagi itu menjadi keberkahan buat kita semua. Nah, di sini ya, kita berbagi makanan karena apa? Adil dalam membagi makan adalah salah satu contoh pengamalan sila keberapa? Sila kedua. Gimana bunyinya? Ya, bunyinya itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba lambangnya apa? Sila kedua. Iya betul, lambangnya itu adalah rantai ya. Ini salah satu contoh kita bersikap adil terhadap teman ya. Ya, oke ya teman-teman ya. Tadi Ustazah sudah memberikan contoh sikap berlaku adil terhadap teman ya. Sekarang bagaimana sikap terhadap saudara dan teman selain di atas tadi? Ya, pertama kita harus memiliki sikap santun dan adil terhadap saudara dan teman. Contohnya ya, tadi sudah disebutkan sama Ustazah. Dengan saudara misalnya dengan adik dan kakak, kita harus saling santun dan sopan serta saling menyayangi. Yang kedua, dengan sikap santun dan adil, kita akan disayang saudara ya. Akan disayang saudara dan teman juga. Kemudian yang ketiga, hendaknya sikap santun dan adil itu juga harus diterapkan dengan semua orang ya, tidak hanya saudara dan teman, akan tetapi dengan semua orang yang ada di lingkungan
kita. Karena apa? Sikap santun dan adil merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi apa coba tadi? Iya, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa coba? Iya betul, lambangnya itu adalah rantai. Oke teman-teman, setelah kita belajar tentang denah, yang mana itu adalah untuk mengetahui letak rumah, ya. Kemudian tugasku di rumah, baik di sekolah maupun di rumah, ya. Kita sudah belajar itu. Lagi Ustazah lanjut dengan bermain, ya. Yuk kita bermain lah. Untuk bermain ini kita sampai ke materi bermain kasti. Ya, di sini ada permainan kasti. Nah, Ustazah bacakan ya. Di sini ada teman-teman kalian yang sedang bermain kasti. Ya, ada ceritanya ya. Ya, Ustazah bacakan ya. Halaman rumah Siti itu luas ya. Hampir setiap sore Siti bersama teman-temannya bermain di halaman. Hari ini mereka asik bermain kasti. Dalam permainan kasti, ya, terdapat gerakan melempar dan memukul bola. Nah, di situ ternyata Siti dan teman-temannya sedang bermain kasti. Yang mana permainan kasti itu adalah termasuk permainan bola apa? Iya, permainan kasti adalah termasuk permainan bola kecil. Iya, di dalam permainan bola kasti ada teknik dalam melempar ya, di antaranya gerakan melempar bola. Ya, ingat yang digunakan adalah bola kecil. Ya, gerakan melempar bola dilakukan secara berpasangan. Ya, ingat ketika melempar pun harus melihat lawan yang mau dilempar bolanya ya. Kemudian ada teknik lagi dalam permainan bola kasti, yaitu memukul. Ya, memukul itu juga harus ada lawannya, yaitu dengan berpasangan. Alat yang digunakan untuk permainan bola kasti itu adalah kayu ya. Jadi ada kayu, ada bola. Kemudian selain bola kasti, ya Ustazah juga akan memperkenalkan dengan permainan kucing-kucingan, yaitu sama ya, menggunakan bola. Akan tetapi di dalam permainan kucing-kucingan menggunakan bola besar. Ingat, kalau bola kasti menggunakan bola kecil, kalau bermain kucing-kucingan itu menggunakan bola besar. Ya, contohnya di cerita ini ya. Ustazah bacakan lagi. Pada hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain bersama. Mereka bermain kucing-kucingan. Permainan kucing-kucingan dilakukan oleh beberapa anak. Permainan kucing-kucingan menggunakan bola sepak. Ditentukan satu anak berperan sebagai kucing, sementara anak-anak yang lain mengoper bola. Anak yang berperan sebagai kucing berusaha merebut bola. Anak-anak lain menggiring bola menghindari si kucing. Menggiring bola sambil mengoper bola ke teman yang lain. Jika ada anak yang menyentuh bola itu, ia yang bergantian sebagai kucing ya. Jadi di sini ya, permainan kucing-kucingan itu teknik yang dilakukan itu adalah apa aja coba? Ya, satu ya, gerakan menendang bola. Nah, kalau yang bermain kasti adalah melempar, sekarang yang bermain kucing-kucingan itu adalah menendang bola dengan lawannya. Nah, menendang itu harus pakai apa? Tentunya harus menggunakan kaki. Kemudian ada lagi gerakan lain dalam bermain kucing-kucingan, yaitu gerakan menggiring
bola. Ya, sama juga, menggiring bola juga menggunakan kaki. Ya, menggiring bola dan menendang bola itu adalah melatih otot apa? Iya, betul, melatih otot kaki. Ya, nah sekarang dari permainan itu ya, nanti Ustazah minta kalian menjawab pertanyaan yang ada di sini. Ya, di sini juga diteruskan ya ceritanya. Kemudian Ali dan teman-temannya bermain bersama. Mereka bermain kucing-kucingan. Permainan kucing-kucingan memerlukan kerja sama. Mereka saling membantu antar teman. Mereka tidak pernah bertengkar. Jadi yang Ustazah sampaikan tadi, bermain kucing-kucingan dan bermain kasih itu adalah dilakukan secara bersama-sama atau kelompok. Ya, dan di dalam bermain pun harus rukun ya, tidak bertengkar. Oke, teman-teman ya. Di sini ada pertanyaan ya 1 sampai 6, nanti kalian bisa mengerjakan, dan soal yang ada di sini kalian jawabannya pilih di bawah ya. Di bawah di sini ada pilihannya. Soalnya ada 6, nanti dijawab sesuai dengan pilihannya. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Insya Allah bisa dipahami. Demikian pembelajaran hari ini. Insya Allah kita lanjut di subtema 2 ya, masih dengan tugasku sehari-hari. Tetap semangat. Ustazah akhiri.